Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Mari kita lanjutkan pada pagi hari ini Devotion from Home. Kita membaca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Pada hari ini saya akan baca kesimpulan dari perikop ini, dari topik ini, yaitu tentang anak Allah. Di ayat yang ke-10 akan saya bacakan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi mengapa saya katakan ini? Kesimpulan ini seperti kesimpulan sementara ya, dari ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa kita yang lahir dari Allah, kita tidak akan terus-menerus berbuat dosa. Seharusnya demikian. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa, dia adalah orang yang lahir dari kejahatan. Dikatakan di ayat sebelumnya seperti itu. Nah, di ayat ini, dengan tegas seperti menyimpulkan, jadi begini, kira-kira begitu. Diulang lagi. Kira-kira Yohanes menekankan, menyimpulkan. Nah, jadi begini cara membedakannya. Jadi begini bagaimana kita mengetahui yang mana yang anak Allah, yang mana yang anak iblis. Nah, inilah untuk mengetahuinya, ayat ini mengatakan, yaitu apa? Yaitu setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, dia tidak lahir dari Allah. Yang tidak berbuat kebenaran, dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak lahir dari Allah. Nah, bagaimana dalam terjemahan ESV-nya? Coba saya bacakan di sini. By this, it is evident who the children of God and who are the children of the devil. Di dalam terjemahan ESV, menggunakan kata-kata evident. Buktinya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, tandanya. Nah, kira-kira sama juga, buktinya. Nah, di dalam terjemahan aslinya, Yunani, digunakan kata-kata phaneros, atau yang berarti visible, kelihatan, clear, atau manifestasi. Jadi kira-kira di ayat ini Rasul Yohanes mau menekankan kesimpulannya setelah penjabaran tadi sebelumnya. Jadi beginilah kita tahu ya bagaimana membedakan siapa yang anak Allah, siapa yang anak iblis. Dari apa? Dari manifestasinya. Dari perbuatannya yang kelihatan. Ya berarti kan tampak luar yang kelihatan. Apa yang terlihat dari luar. Manifestasinya, buahnya, buktinya. Ya, yang menjadi tanda. Ya. Jadi apakah ada dua hal tadi di ayat ini yang menandakan, yang membuktikan produknya, manifestasinya. Kalau kita adalah anak-anak Allah, yaitu ini. Yang pertama, berbuat kebenaran. Practice righteousness. Ya, yaitu melakukan, ya, atau berbuah, atau hasil manifestasi tadi, dan produksi. Yaitu apa? Yaitu perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, tanda saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Jika kita melakukan perbuatan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Dan firman Tuhan adalah Allah. Yang kedua, mengasihi saudara seiman. Mengasihi dalam terjemahan aslinya adalah agape. Agape ini adalah kasih yang memberi. Kasih yang satu arah memberi. Tanpa mengharap kembali. Tanpa mengharapkan balasan. Kasih yang tidak menuntut balasan. Itulah kasih agape. Berarti kasih yang rela kehilangan. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi saudara seimannya, dia adalah anak Allah. Itulah tandanya. Saudara dan saya akan bisa melihat, kita akan bisa tahu yang mana yang anak Allah, yang mana yang bukan, yaitu orang-orang yang mengasihi. Dialah yang merupakan anak-anak Allah. Mengasihi siapa? Mengasihi saudaranya. Di dalam terjemahan baru edisi kedua bahasa Indonesia, saya kutip di sini, dikatakan demikian juga siapa saja yang tidak mengasihi saudara seimannya. Ya ada penekanan di situ di dalam terjemahan edisi kedua.
yang tidak mengasihi saudara seimannya itu bukan berasal dari Allah. Berarti yang mengasihi Allah, yang merupakan anak-anak Allah adalah mereka yang mengasihi saudara seiman. Ya, ada kata-kata saudara seiman. Dalam bahasa Inggrisnya his brother. Ya, saudara, terutama saudara seiman. Ya mungkin saudara kadang-kadang ya lebih susah mengasihi saudara seiman dibanding sama orang yang kita nggak kenal. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan kalau saudara dan saya lahir dari Allah, kita adalah anak-anak Allah. Tandanya adalah, buktinya adalah kalau kita mengasihi saudara seiman. Kita mengampuni saudara seiman. Kita bisa menerima. Bahkan kita mengasihi tanpa mengharap kembali, tanpa mengharapkan balas jasa. Ya. Kemudian, inilah tanda-tandanya anak-anak iblis. Tadi tandanya anak Allah. Ada dua, berbuat kebenaran, melakukan firman Tuhan. Yang kedua, mengasihi, agape, saudara seimannya. Nah, lalu tanda dari anak-anak iblis ini, ya, sebelumnya siapakah iblis itu? Apa yang dimaksud iblis? Ya, di dalam terjemahan bahasa Yunani, kata-kata yang digunakan adalah diabolos. Ya, diabolos ini adalah nama istilah dari si jahat itu. Ya, yaitu yang berarti slanderous. Ya, dan kemudian berarti accusing falsely. Ya, atau dapat kita terjemahkan, ini berarti bersifat memfitnah atau yang memfitnah. Ya, memang sifat dasarnya dari diabolos ini atau devil ini, sifat dasarnya adalah memfitnah. Aslinya begitu, memfitnah. Ya, dan penuh penuduhan, tuduhan palsu pula, dan penuh dusta, tuduhan dusta, pembohong, pendusta, pendakwa, mendakwa palsu, mendakwa fitnah. Ya. Nah, dia yang si jahat, si iblis, si diabolos ini yang sifatnya jahat, berarti anak-anaknya iblis, pengikutnya yang bukan dari Allah, dia yang dari iblis, orang-orang ini juga akan menghasilkan. Produknya adalah sama. Ya, produknya sama. Bagaimana bapaknya, begitulah anaknya. Ya, kalau bapaknya adalah diabolos tadi, anaknya produknya sama, yaitu produknya dusta, fitnah, saling menyakiti, kejahatan, kebohongan, ya, pemberontakan, dan semua perbuatan yang bukan kebenaran, dan semua perbuatan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Itu berasal dari si jahat, si iblis. Jadi hanya ada dua sumber. Apakah dari Allah atau dari iblis? Saudara, tidak ada yang lain. Hanya ada dua. Dari Allah atau dari iblis. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Yohanes Pembaptis menghadapi orang-orang Farisi yang minta dirinya dibaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, waktu Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada orang-orang Farisi dan Saduki ini, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Rupanya mereka hanya mau melarikan diri dari murka, tetapi hatinya tetap ada kejahatan di dalam hatinya. Mereka hanya melakukan tata upacara agama. Mereka hanya beribadah di luarnya, tetapi dalamnya penuh dengan dusta, penuh kejahatan, penuh kebohongan, penuh kebencian, penuh dengan segala kejahatan. Jadi, ayat 8 Yohanes mengatakan, jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, berhenti munafik.
berhenti untuk engkau menjadi munafik. Jadi hasilkanlah, kalau engkau sungguh-sungguh mau bertobat, hasilkan buah dari pertobatanmu. Jangan cuma di luarnya saja, tampaknya beribadah, tetapi di dalamnya tidak bertobat. Oleh karena itu, pertobatan yang dari dalam harusnya ada buah dari perbuatan kita. Kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Makanya Yohanes menghadapi orang Farisi ini. Karena kamu mengatakan beragama, tapi hidupmu, perbuatanmu adalah perbuatan kejahatan semua, semata. Oleh karena itu, saudara, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oleh karena itu, mari, sebagaimana nasihat Yohanes Pembaptis ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, hasilkanlah buah. Hasilkanlah perbuatan. Manifestasikanlah dalam kehidupan kita yang kelihatan dengan mata. Yang bisa dilihat, disaksikan orang banyak. Yaitu perbuatan kebenaran. Perbuatan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kasih yang bisa dirasakan oleh semua orang. Demikianlah saudara dan saya dikenal, terbukti sebagai anak-anak Allah. Jika kita melakukan firman Tuhan dan jika kita mengasihi saudara seiman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah firman pada pagi hari ini membangun, menguatkan, mengajar, mendidik kami, dan menuntun kami menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Diproses menjadi serupa dengan Kristus. Supaya kami juga melakukan setia untuk melakukan perbuatan kebenaran. Untuk kami berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Dan mengasihi saudara seiman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas saudara, Tuhan Yesus memberkati.